Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 28 Juli 2025 pukul 17:42. Gua mau membahas saham Hasnur International Shipping atau HAIS. Nah, terus terang guys ya, HAIS ini salah satu saham yang beberapa bulan lalu, tepatnya sebelum pilkada, itu gue punya. Gue punya di harga sekitar 214, 216-an lah. Di harga 216-an, 218, 200. Nah, waktu itu gue juga ada sempat bikin videonya. Pertimbangan gue masuk HAIS adalah pertama, HAIS adalah saham perkapalan pengangkut komoditas yang banyak sih batu bara ya, yang belum naik. Paham sampai sini guys ya? Dia perusahaan perkapalan pengangkut komoditas yang belum naik. Yang lain udah naik. HAIS salah satu yang belum naik. Secara valuasinya pun HAIS lebih murah dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, berdasarkan EPS yang diproyeksikan di sepanjang tahun 2024, HAIS itu bisa membagikan dividen yield di angka 7%, 8%. Makanya terbukti kan dia membagikan di angka 15%. Waktu harga sahamnya sempat menyentuh angka 100-an, 190-an. Kemudian dia naik terus turun lagi. Dia naik nih sampai sampai di sini nih. Di sekitar sini nih. Naik kemudian turun lagi ke harga 190 ini. Jadi dividennya pun menarik, ya. Kemudian yang ketiga, ada faktor di luar fundamental si perusahaan. Apa? Salah satu ownernya dari grup Hasnur. Hasnur ini grup besar guys. Dia punya pertambangan, punya logistik, entertain, klub bola, juga ada. Nah, salah satu petinggi dari Hasnur ini, dia ikut pilkada. Ikut pilkada dan menang. Nah, harapannya ya kalau menang kan berefek positif terhadap sentimen perusahaan kepada sahamnya dan terhadap bisnisnya. Biasanya orang kalau sudah memiliki jabatan tertentu ya prospek bisnisnya jadi mudah lah ya kalau di Indonesia ini. Nah, sekarang bagus nggak? Begini, Hasnur sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental dia bagus. Dia punya hutang yang kecil, dia merupakan bagian dari grup Hasnur yang besar, ekuitasnya bertumbuh. Nah ini nih ya kita lihat ya. Ekuitasnya bertumbuh, dia punya market cap yang nggak terlalu besar. Gue suka dengan saham small cap. Market capnya masih di angka 500 miliaran kan. Sampai dengan kuartal 1 2025. Kemudian kita lihat dari total pendapatannya. Pendapatannya sepanjang tahun 2021 dia 400 miliar. Sepanjang tahun 2022 dia menjadi 781 miliar. Kemudian tahun 2023 menjadi 940 miliar dan menjadi 1 triliun waktu tahun 2024. Laba bersihnya di tahun 2024 itu 120 miliar. Kekurangannya HAIS adalah dia banyak melakukan transaksi afiliasi. Itu aja sebenarnya. Dan itu sebenarnya juga bukan hal yang buruk-buruk amat. Cuman ada beberapa investor yang kurang suka. Ya, ini dari pendapatan sepanjang kuartal 1 2025 yang sebesar 235 kalau kita lihat. Nah, pengangkutan itu ada di angka 132 miliar. Ya. Pihak berelasi di sini nih, ini pihak berelasi 332 miliar. Dari total pendapatan 235. Artinya lebih dari 50% pendapatan HAIS itu disumbangkan oleh pihak berelasi. Dan biasanya kalau disumbangkan oleh pihak berelasi itu tidak terlalu besar untungnya. Artinya net profit marginnya, nah ini kalau kita lihat net profit marginnya di sini ya, dia berkisar di angka 10%, 19%. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Waktu lagi peaknya di tahun 2022 dia di angka 15, 14, 21%, pernah menyentuh angka 21%, 19%, ya turun lagi ke angka 11%. Kalau dibandingkan dengan perusahaan perkapalan yang sejenis, HAIS ini termasuk kecil.
Net profit marginnya, yaitu salah satu faktornya karena tadi banyak bertransaksi dengan pihak berelasi. Karena ya Hasnur itu juga punya tambang. Ya kalau mengangkut tambang dari perusahaan saudaranya, ngapain ngambil untung besar-besar, kan seperti itu. Nah, lu kalau mau mendapatkan data yang lengkap seperti ini guys, bisa menghubungi 0818 83412696 atau Instagram @lkperusahaan. Dia menjual data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia dari kuartal 1 2019 hingga kuartal 1 2025. Dan kalau lu mau beli lagi datanya, cukup membayar 50.000 aja. Jadi kalau dari kuartal 1 2019 lu ambil sampai kuartal 1 2025, itu kan ada 26 kuartal. Harganya itu di 1,3 juta. Tapi karena lu adalah penonton setia belanja saham, diberikan potongan 400.000 menjadi hanya 900.000. Nah, kalau selanjutnya lu mau mendapatkan data lagi di kuartal 2 2025, kuartal 3 2025, lu tinggal membayar 50.000 per kuartalnya. Dan itu merupakan biaya yang murah kalau menurut gua. Lu bisa dapat data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia daripada lu download satu-satu kemudian ya lu liatin satu-satu. Ya kayak gini, lu jadi bisa ngeliat. Balik lagi ke HISE-nya ini sendiri. Sekarang, apakah HISE masih menarik? Sayangnya gue bilang enggak, guys. Kan sekarang lagi sideways nih, mondar-mandir aja di angka 190-an. Ya, nggak naik, nggak turun. Sayangnya gue bilang saat ini nggak menarik. Kenapa, guys? Karena tadi gue bilang, Hasnur atau HISE ini beberapa bulan ke belakang dia adalah salah satu saham perkapalan yang sahamnya belum naik. Sekarang, harga saham-saham perkapalan yang seperti Hasnur ini banyak yang turun, guys. Kenapa? Karena harga acuan batubara global itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena ada produksi yang masif di negara Cina sana. Dan kita udah banyak dengar ya, ada proyeksi bahwa produksi batu bara di Indonesia yang tadinya mencapai angka 800 juta ton di tahun 2024 itu kemungkinan besar tidak terulang di tahun 2025 ini. Nah, kalau ada penurunan produksi, nih lu bisa baca banyak beritanya di sini. Diramal tahun ini turun, produksi turun. Kalau tidak banyak produksi, maka ada kemungkinan akan ada penurunan volume pengangkutan komoditas. Dan kalau itu terjadi akan berdampak terhadap EPS dari HISE itu sendiri. Itu sudah terjadi di kuartal 1 tahun 2025. EPS-nya dia hanya dapat 6. Nah, kelihatan di sini guys ya. Dia hanya dapat 6. Itu yang pertama. Jadi ada faktor koreksi atau penurunan volume produksi dari batubara itu sendiri dan ada potensi penurunan volume pengangkutan. Itu akan berimbas ke HISE. Yang kedua yang lebih penting guys. Tadi gue bilang HISE itu salah satu saham yang belum naik. Sekarang saham-saham perkapalan turun semua juga. Kayak saham-saham batubara itu banyak yang turun. KKGI, saham KKGI di kuartal 2 itu jeblok. Ya. Artinya, yang tadinya tidak banyak pilihan saham perkapalan, sekarang udah ada banyak pilihan lagi saham perkapalan. Kayak TPMA. Yang tadinya di harga 700, sekarang kan mondar-mandir di harga 580. Nah, itu lagi murah. Jadi kondisinya udah berbeda dengan beberapa bulan lalu. Waktu saham-saham perkapalan banyak yang naik, yang belum HISE. Sekarang saham-saham perkapalan pengangkut komoditas itu sudah banyak yang turun. Artinya HISE saat ini sudah bukan menjadi mandatori atau prioritas. Ada saham lain, kalau lu mau masuk ke sektor perkapalan pengangkut komoditas, yang lebih menarik. Itu guys kesimpulannya. Jadi saat ini HISE bukan menjadi prioritas. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.